MUD kayak Ridwan Kamil, MUD Pak Ridwan Kamil mah di mana tuh di Amerika. Kalau saya Master Urban Design di Selandia Baru. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik Semakin asik. Nah, sekarang saya kedatangan seorang dewan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Kang Agung Yan Yusan. Oke, boleh perkenalkan dulu Kang Agung? Ya Kang, palawargi semuanya, saya Agung Yan Susan, usia 35 tahun, bisa dipanggil Agung. Jangan Susan. Jangan Susan. Please, Agung aja. Nanti jadi Teteh Susan. Nah, itu yang saya bahaya ya. Nah, Kang Agung ini berarti udah satu periode Kang ya? Satu periode 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Ini terakhir ya, tahun terakhir ya? Ya, tahun 2024 nanti. 24 nanti ya. Oke. Di komisi apa Kang? Komisi C. Komisi C ya, oke. Berarti itu tuh apa aja sih, saya kurang tahu nih. Nih, palawargi juga harus tahu. Iya, harus tahu. Itu ada komisi ya, komisi A, B, C, D. Kalau C itu untuk urusan infrastruktur, lingkungan hidup, tata ruang, pembangunan fisik. Kalau C itu Kang Iban. Oh, gitu ya. Kalau D itu urusan sekolah, rumah sakit. Kalau B urusan ekonomi, pertanian. A itu pemerintahan. Pemerintahan ya. Nah, ini saya pengen menggali lebih jauh ya, kenapa Kang Agung ini terjun menjadi seorang caleg ya, dulu jadi calon legislatif. Sebelumnya saya pengen tahu background ini. Orang-orang kan belum tahu ya, dulu Kang Agung misalkan kuliah di mana gitu, pernah ngapain aja gitu. Mungkin saya kemarin lihat di postingan story-nya karena bersihan WC itu. Jadi cleaning service kan? Hobi. Ya. Hobi. Dulu saya cleaning service, ada videonya. Videonya ya. Ntar saya tayangin. Ini pencitraan. Saya tayangin ya Kang. Boleh. Oke. Nah tuh oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampurasun. Saya Agung Yan Susan. Ini pengalaman saya ketika dulu bekerja sebagai OB atau cleaning service di kota Auckland. Sehari-hari pekerjaan saya membersihkan toilet dan koridor apartemen. Pernah saya membersihkan bekas muntah dan kotoran lainnya di sana. Wow, pelajaran yang saya dapatkan, tak mengapa kerja di tempat kotor, asalkan penghasilan kita bersih. Daripada sebaliknya, buat apa kerja di tempat bersih kalau penghasilan kita kotor. Untuk setiap anak muda yang sedang mencari pekerjaan ataupun sudah bekerja, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dilindungi dari segala sesuatu yang syubhat dan haram. Terus semangat menjalani kehidupan. Nah itu di mana dulu Kang? Dulu saya satu SMP sama si Kang Iban nih di SMP 1 negeri 1 Banjaran. Tapi kakak kelas ya, saya di kelas setahun di bawah ingat saya mah. Dari situ SMA 11, habis itu kuliah sempat di Unpad dulu ngambil akuntansi. Qadarullah di drop out karena mungkin tidak berbakat di Unpad. Setelah dari Unpad pindah ke ITB. Saya tuh di ITB ngambil teknik planologi. Beres di ITB, kalau latar belakang apa nih pendidikannya? Ya. Dapat beasiswa, setelah melamar beasiswa 7 beasiswa 6 kali ditolak, akhirnya yang ke-7 itu dapat di Selandia Baru. Wes di Selandia Baru. Belah Kolonena Banjaran lah. Banjaran ya. Selandia Baru sebelah Australia. Okay. Negara kecil di sana 1 tahun ngambil rancang kota. Beres itu tertarik belajar agama Kang, karena ternyata kesuksesan hidup itu ada di pemahaman dan pengamalan ilmu agama ya, dunia akhirat. Maka saya belajar lagi di STIP ngambil ilmu Quran tafsir. Ilmu Quran. Beres sampai situ sekarang. Sampai bisa dapat beasiswa ke Auckland gitu. Iya, Selandia Baru. Wah, itu berdarah-darah tuh. Ngelamar ke sana ke sini ditolak. Dapatnya di sana gitu. Dapatnya di sana ya. Oke, berapa lama di Auckland? Di Auckland 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Oke. D1 itu gimana? Programnya D1 atau gimana? Kalau S2 master. Oh, master S2 ya. Jadi judulnya tuh kalau lulus tuh MUD kayak Ridwan Kamil. MUD Pak Ridwan Kamil mah di mana tuh di Amerika. Kalau saya Master Urban Design di Selandia Baru. Urban Design, rancang kota. Oh, rancang kota. Desainer saya sebenarnya nih. Nah, oke. Nah, ini dari pengalaman itu mungkin ada yang hal menarik nih Kang, di Auckland, bedanya di Auckland sama di Indonesia apa tuh? Auckland sama Indonesia di bedanya, Bandung lah ya. Iya, Bandung. Auckland tuh kan kota. Perbandingannya Bandung. Di sana tuh dingin, ada saljunya. Masyarakatnya, kotanya sangat bersih, pengelolaan infrastrukturnya luar biasa.
transportasi publik, taman kota, semuanya luar biasa bersih. Mungkin itu peninggalan jajahan Inggris ya. Ada bekas-bekasnya itu. Di sana dominasinya itu ateis kan? Di sana tuh kebanyakan itu ateis. Alhamdulillah geus kuatnya orang mah jadi basicnya geus di pesantrennya jadi di sana jadi teka bawa kena ateis gitu. Di sana terbuka kan kalau mau dakwah misalnya ada ateis misalnya mempromosikan pemikirannya Islam, Kristen di jalanan itu kan bagi-bagi sendal dan sebagainya. Jadi di sana tuh hal seperti itu terbuka ya. Kita mau nyebarin Islam juga boleh, nggak ada yang ngelarang. Seperti di sana tuh seperti itu di Selandia Baru itu. Cuma yang kentaranya tuh bedanya di sana LGBT dihalalkan, dibolehkan bukan dihalalkan ya. Jadi kita kalau jalan-jalan di sana kalau agak bahaya ya. Ini kalau di Banjaran ya, di Bandung lah. Di Bandung itu kalau baligo kan paling baligo caleg gitu nih. Iya, caleg. Iklan rokok, iklan internet apalah iklan. Di sana tuh iklan promosi LGBT. Jadi bahaya. Foto cowok sama cowok lagi ciuman nih, cuk gitu kan, jenggot ketemu jenggot gitu kan ya. Wah, awal-awal ke sana rada shock juga ya. Bahaya itu. Berapa 1 tahun lebih ya di sana berarti kesehariannya hampir menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Sunda, bahasa Inggris lah maksudnya. Jadi nggak spasialnya bahasa selengean aja, Celtic gitu. Bahasa Inggris di sana. Oke, nah LGBT mudah-mudahan di Bandung ya, aya nama isunya, ayahnya kadinya ya. Dengar sih ada ya gitu ya, tapi mudah-mudahan lah. Bentar kita bahasnya sama psikolog ya. Oke. Nah, part selanjutnya. Nah, ini kan dari Komisi C itu tata ruang ya. Saya langsung aja ini mana. Tata ruang ya, nanti infrastruktur nu kararitunya. Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung. Nah, saya rasa ini apa? Tata ruang buat anak mudanya nih, kayak misalkan kalau nyontoh ke kota ya kayak Bandung Creative Hub, mereka tuh membebaskan kita untuk berekspresi di sana. Kayak misalkan saya punya band, punya bisa motret di sana tuh disediain ruang khusus fotografi. Apakah itu masuk ke tata ruang atau gimana? Tata ruang atau infrastruktur? Ya gini, jadi kalau bicara tata ruang itu kompleks di sana. Jadi ada satu buku namanya Rencana Tata Ruang. Itu peraturan daerah yang harus dijalankan. Nah, peraturan daerah tata ruang ini disebutnya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, yang buat disepakati oleh Pemda dan DPRD. Di dalamnya apa sih tata ruang itu? Di dalamnya kita ngebahas guna lahan, jaringan drainase, penggunaan pembatasan pembangunan gedung, fasilitas sosial, lingkungan hidup, semuanya dibahas di sana. Itu maksudnya fasilitas sosial ya kalau itu? Bisa dibilang fasilitas sosial. Salah satunya kayak rumah sakit dibangun di mana? Ada di tata ruang, harus di daerah sini. Ya. Tempat pembuangan air sampah harus di mana? Harus di sini. Ya. Kemudian berapa luasan taman minimal dibahas di sana. Kalau bicara kepemudaan, sebetulnya kalau fasilitas kepemudaan yang tadi dimaksud itu terkait industri kreatif, ini industri kreatif itu mulai booming tahun 2006 saya masih ingat. Dulu di startnya tuh di London ya, sampai sekarang akhirnya udah booming sampai sekarang. Dan sebetulnya untuk setiap kabupaten kota memang harus punya fasilitas community hub gitu ya, building kayak gedung khusus kayak gitu. Bandung kita punya. Kabupaten Bandung setahu saya itu ada, tapi saya belum investigasi dulu di mana mananya. Mungkin nanti kita cek dulu. Yang saya dengarnya 11 Sabilulungan kita ngobrol ya. Cuma ada informasi itu tuh belum siap apapun itu. Malah kosong nggak ada yang jaga. Harus sama nih PMK mungkin tolong koreksi kalau saya salah, harusnya itu udah ada. Di dalam itu difasilitasi. Suka bikin podcast, tolong fasilitasnya podcast, nanti bisa daftar, bisa collab ya. Soalnya nggak ada ruang podcast, jadi saya bikin ini. Tuh. Kemudian nanti bisa anak-anak muda senangnya bikin apalah fotografi, apalagi sih dunia lukis, pameran hasil karya seni itu harusnya difasilitasi oleh kabupaten. Karena itu nih bapak-bapak pemerintahannya itu penting untuk kepemudaan difasilitasi karena ujung-ujungnya itu bisa jadi pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah dan nama buat duit bangun jalan, bangun ini gitu. Anak muda nganggur ya Pak ya? Yes. Anak muda nganggur nate kete kagengster, nganu naon gitu, narkoba, homoseksual, bahaya ya gitu ya. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, sejauh ini kan tata ruang yang ada di ini infrastruktur jalannya yang ada di Kabupaten Bandung. Oke. Yang saya sendiri merasakan penerangan umum kan. PJU agak kurang oke meskipun itu di jalan raya nasional. Kayak seperti di jalan Sadunya. Seperti itu Kang. Nah itu gimana nih perkembangannya nih Kang? Saya pengen tahu nih langsung dari orang ini. Bukan orangnya maksudnya yang mengerti lah dalam ngurusin itu. Penerangan jalan umum ya.
penerangan jalan umum itu namanya PJU. Sekarang itu ada di bawah tanggung jawab Dinas PUTR Kabupaten Bandung, di bawah UPTD. Tapi ada informasi akan dipindah ke Dinas Perhubungan. Ini masalah birokrasi lah. Nah, artinya apa? Kita masih punya PR daerah-daerah yang masih gelap. PR kita dulu di PJU. 1, daerah gelap belum ada lampunya. 2, udah ada lampunya tapi lampunya rusak. Aduh aing mah keur ngeunah-ngeunah ngobrolkeun PJU, hanas ngobrol panjang lebar. Tiba-tiba eta kamera jol teu ngarekam. Aduh ya mah hampura pisan ya guys nya. Maaf ya, pokoknya ntar nanti kita bakal undang lagi Kang Agung untuk ngebahas PJU di part selanjutnya. Tahu nggak kalau dulu Kang Agung tuh pernah kerja di badan usaha milik PBB ya? Oke, kita tanya aja. Kang, dulu pernah kerja di mana sih? Kerja di UN Habitat. Kerja di UN Habitat itu ngurusin sanitasi, ngurusin Kabupaten Belu dan Kupang, perbatasan Timor Leste. Berapa lama itu? 1 tahunan lah. Kita di sana ngurusin BABS, Kang. BABS itu apa? Dengar BABS? Belum. Babs. Babs itu kalau bahasa Sundanya dolbon. Tahu dolbon? Nggak tahu. Sorry ya. Modal di kebon, men. BABS itu buang air besar sembarangan. Jadi di sana memang masyarakat masih minim septic tank. Sehingga ketika buang air cebar tuh, buang air besar itu pembuangan itu bersifat, kalau bahasa kita mah cubluk. Oh, cubluk. Jadi masuk air ke dalam tanah, masuk air tanah, jadi tercemar, jadi sumber diare. Nah, saya dulu ngurusin itu. Jadi lama nih ngurusin daerah Batur gitunya. Lanjut kuliah di Selandia Baru, pulang ke Indonesia. Kemudian saya bertani dulu, kemudian belajar agama. Sampai suatu ketika adalah pileg. Ketika itu yang mau maju tuh adik saya. Udah maju, udah kampanye di mana-mana, kalender udah di rumah-rumah gitu kan. Suatu ketika adik saya membuat keputusan untuk tidak maju karena ada urusan yang lebih penting, pribadi. Akhirnya sayang nih, udah jalan kampanye kan, udah ada modal sosial. Gimana dong? Ya udah Agung aja lah. Hah? Jadi orang ceritanya. Oh, berarti kisahnya teh gitu. Iya, nanti nggak ganti aja peran pengganti. Striker cadangan lah. Striker cadangan. Sepak bola mah. Nah, setelah itu makanya agak lucu dulu ketika kampanye masuk rumah-rumah. Pak, nah beda jeung kalender sebenarnya. Itu yang di kalender tuh ada saya, yang kampanye saya. Jadi kisahnya itu seperti itu. Tapi saya menimbang-nimbang juga sebelum mengiyakan jadi anggota dewan. Saya berpikirnya gini, Kang. Ini rada heroiknya ceritanya. Selama bertahun-tahun saya tuh ngebangun desa, membangun kabupaten orang lain. Kabupaten Rote kami bangun dengan pelayanan pendidikan. Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang kita bangun dengan pelayanan apa ya, istilahnya pendampingan kemasyarakatan. Di mana lagi tadi tuh? Ngebangun Kalimantan kita ada pendampingan riset tentang ekonomi, pembuatan kawasan industri dulu teh. Ya jadi daerah orang lain terus kan yang saya bangun, dan karya-karya saya itu di luar Kabupaten Bandung. Nah, setelah itu saya berpikir apa nih buat kabupaten saya. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Bandung. SD pasti disubsidi pakai PAD. Tapi kan nggak kepikiran karena dulu mah nggak bakalan nyalek kan? Nggak kepikiran mau membangun kabupaten. Dulu cita-cita saya tuh dosen sebetulnya. Pengen yang ngedosinin ya. Di sekolah gitu lah. Standar aja gitu ya. Standar cita-cita. Cuma karena nge-backup adiknya, jadi ceritanya teh. Ya udah berarti membangun mimpi lagi dong gitu. Akhirnya saya berpikir, nggak ada salahnya juga masuk politik karena keilmuan saya di bidang planologi memang masuk ke ilmu ranah sosial ekonomi dan infrastruktur. Akhirnya lah memilihkan Bismillah nyalek tahun 2019. Ternyata ilmu saya kepake banget di dunia DPRD ini. Terkait perencanaan pembangunan apapun itu. Alhamdulillah saya bersyukur, satu sisi mudah-mudahan ini jabatan tidak memberatkan di akhirat dan mudah-mudahan Allah ridho. Nah jadi kan itu membangun mimpi lagi Kak Agung. Dan niatnya rek jadi dewan ya, anggota DPRD. Nah lumayan agak berat tuh berarti. Agak beratnya tanggung jawabnya ya. Sebuah pekerjaan ada tanggung jawab. Berat tidak beratnya saya rasa semuanya berat sih. Karena kita harus sadari mau jadi dewan, mau jadi dokter apapun pasti akan ditanya kita kerja apa dulu gitu kan. Dan memang kalau politik ini kecenderungannya terkesan stigmanya seringkali di ranah pemuda tuh negatif ya. Politisi dewan naon sih gawe. Beda kalau dokternya heroik dan sebagainya. Soalnya yang diangkat-angkat yang buruk-buruknya ya. Nggak ada media yang mengangkat yang baik-baik. Nggak ada yang sempurna, termasuk saya juga yang duduk di sini tidak sempurna. Mungkin kesalahan juga ada. Bukan mungkin, pasti ada. Tapi yang pasti semua profesi itu pasti punya resiko dan harus ada pertanggungjawabannya. Saya melihat contoh aja profesi yang suci hanya guru, terkesan baik kan ya. Memang baik. Guru, dokter, ternyata di balik itu pun ada juga tuh. Ada juga ya. Oknum-oknum untuk penyelewengan dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ke kita, apapun pekerjaan kita sepanjang tidak nabrak syariat,
Nah, itanya Terus balik nyatakan lagi. Allah Subhanahu wa taala ada dampak dunia dan akhiratnya gaskeun we bro eta. Gaskeun we nya nu penting aya kebermanfaatan mah nya. Betul. Nah, Dan cari lingkaran seorang yang baik, orang yang soleh. yang soleh ya. Nah, sekarang udah agak ini agak blunder hidup teh nya ayeuna mah. Banyak kan aduh asa barbar barebas itulah istilahnya. Benar. Nah, Kang ini nggak pasti orang-orang yang skeptisnya non teh berprasangka buruk mah paling eta mah nepotisme senang udah bapana oge ini dewan oge nya ya. Itu udah dianggap ini we ya. Dinasti kerajaan. Ya. Itu mah udah ini we ya. Bahasa Udah penilaian sosial ya. Udah mengikhlaskan itu. Ya. Oke. Ya karena kalau misalnya ngelanggar undang-undang terkait seorang ayah politisi anaknya mencalonkan diri jadi politisi juga dilarang, saya gak bakal. Tapi ternyata kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Bahkan Bebas, sepanjang kalau misalnya ketika itu jadi suksesi dan ada dampak baik dan mungkin bisa berkarya juga untuk masyarakat, apa salahnya gitu? Oke. Yang salah itu ketika dia mungkin oke lah mau menjadi penerus sebagai politisi leluhurnya, tapi yang dia buat bukan karya, tapi masalah itu yang jadi masalah gitu. Oke, Gitu sih. siap. Nah, langsung ini ke rencana yang paling baru nih mengenai infrastruktur jalan nih. Nah, boleh tahu nggak ada nggak sekarang misalkan pembiayaannya atau Jalan. jalan infrastruktur apa aja lah. Pokoknya ada rancangan biayanya gitu. Oh ini saya kebetulan bawa data. Nah ini kesempatan di podcastnya Selatan Berisik ini mungkin baru satu-satunya podcast di Kabupaten Bandung yang membuka data publik ya kawan-kawan. Nah boleh ini di-cut di part bagian ini ya. Bapak-bapak, teteh-teteh, neng-neng, ibu harus tahu Kabupaten Bandung itu mengelola anggaran untuk membangun dan mengelola jalan kabupaten ada uangnya. Nah, uangnya itu dari APBN ada, provinsi ada, dari PAD kabupaten juga ada. Nah, sekedar ibu bapak tahu terkait jalan yang rusak, jalan yang bagus ya. Ini kita memiliki anggaran kawan-kawan semua. Izin saya buka dulu ini ya. Oke. Nih dari Dinas PUTR bidang jalan itu ada pagu anggaran ya untuk kita semua ini Kabupaten Bandung sebesar 336,9 miliar. Mantap ya. Miliar. Itu teh untuk apa aja nih 160? Tapi yang terrealisasi 96% ini terbilang tinggi ya. 324 miliar. Ini untuk bidang jalan. Kalau tadi yang akan tanyain jalan PJU. Nah, ini uangnya dari mana? Anggaran itu dari APBD Kabupaten Bandung yang kurang lebih 5 sampai 6 triliun itu. Nah, tapi kalau kita bicara jalan, Kang. Ya. Tadi berapa angkanya tuh saya lupa. 330. Dari 300 miliar tuh apa aja? Jadi Bapak-bapak, saya ini untuk sekedar berbagi wawasan bersama karena ini juga yang harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. 324 miliar tadi untuk program penyelenggaraan jalan ya. Ini saya review aja nggak semuanya. Ada pembebasan lahan sebesar 4 miliar untuk suatu jalan, saya nggak tahu titiknya di mana. Pembangunan jalan ada 66 miliar. Pelebaran jalan menuju standar ada 3 miliar. Kemudian ini apa yang tinggi nih? Rekonstruksi jalan 190 miliar. Rehabilitasi jalan 17 miliar. Itu salah satu contoh. Rehabilitasi jembatan 6 miliar. Nah, jadi angka-angka 6 miliar dan 190 miliar dan lain sebagainya itulah program-program dari program bidang jalan Dinas PUTR yang diterapkan di masyarakat Kabupaten Bandung. Plusnya si PUTR ini sebetulnya serapannya tinggi plusnya. Tapi untuk penyelenggaranya mungkin masih banyak PR karena jalan-jalan kita di lapangan kan masih banyak yang harus diperbaiki. Ternyata dengan anggaran sebesar 320 miliar ini masih PR, masih banyak PR. Gitu. Jadi Bapak-bapak harus tahu kita PMK bisa ngebangun jalan lebih banyak lagi. Mungkin menganggarkan 2 kali lipat kalau kita punya PAD yang tinggi Kabupaten Bandung. Bagaimana meningkatkan PAD? PAD itu apa ya? Pendapatan asli daerah. Oh iya. Kalau ada piutang PBB masyarakat berbayar, piutang pajak kendaraan motor bayar. Kemudian bisnis-bisnis anak muda yang kayak gini juga difasilitasi sehingga jadi bisnis gurita gitu ya, anak UMKM yang banyak ini sehingga ada sumbangsi nanti pajak dan retribusinya untuk Kabupaten Bandung. Nah itu ya. Soalnya kontribusi terbesar justru dari kreativitas anak muda ya. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa Kota Bandung APBD-nya tinggi? Nah itu. Surabaya APBD-nya tinggi karena
perputaran bisnisnya juga tinggi. Baik perusahaan besar maupun UMKM-nya. Nah, oke. Jadi Kabupaten Bandung mudah-mudahan bisa nanti pendapatan lebih tinggi sehingga ngebangun jalannya pun bisa lebih maksimal lagi. Oke, nah sekarang bocor ya guys. Ya. Saya sengaja sih mancing ini doang di sini itu. Apa-apa dah. Saya juga tidak melanggar hukum karena ini data publik sih kan. Data publik ya. Biar masyarakat juga tahu 320 miliar gitu. Oke. Ada juga data-data lainnya mungkin di obrolan-obrolan. Di next saya akan undang-undang terus nih Kang Agung ya kalau santai ini. Kasih anggarannya. Santai. Anggaran publik. Nah ini yang terakhir Kang. Ini kan udah terakhir ya, tahun terakhir nih. Ya. Nggak maju jadi calon bupati gitu kan? Calon bupati sejauh ini mah kami di partai gitu ya. Apa namanya sosok-sosok yang muncul juga banyak dan besar-besar. Atau di hold dulu? Kalau saya mah Di hold dulu. sekarang mah kalau masalah di hold Allahu alam ya. Tapi untuk ke arah bupati mah saya tidak ada rencana sebetulnya. Saya lebih nyaman sebetulnya di bidang ranah legislator seperti ini, lebih leluasa bergerak. Gitu karena kemudian mengatur waktu, kemudian berkunjung ke lapangan juga betul-betul leluasa. Insya Allah kalau saya pribadi mohon didoakan, mohon direstui juga, mohon dimaafkan kalau dulu ada kesalahan dan mohon didukung. Insya Allah 2024 ini akan mencoba berjuang untuk mencalonkan di provinsi ya. Provinsi Jawa Barat ya, bukan Jawa Tengah ya. Jawa Barat. Semua Jawa Barat. Itu di Jawa Barat seperti itu insya Allah. Oke, masih di DPRD Provinsi Jawa Provinsi Barat. Jawa Barat ya. Oke, sukses terus Kang Agung ya karirnya. Insya Allah. Tambah ada satu lagi nih. Sebenarnya Kang Agung ini suka ngisi-ngisi tausiah juga ya sesekali. Insya Allah. Nah saya nanti akan mau minta bahasan 1 menit dari Kang Agung ya mengenai akhlak akidah menurut Islam. Ayo. Itu menarik. Oke. Nah sukses terus ya. Ya sukses terus buat Kang Agung ya. Yang mau komen boleh apa mengenai infrastruktur jalan yang tadi ya di bawah komen aja. Follow juga medsos saya ya. Oh iya benar. Kita dialog di sana. Ini Selatan Berisik ini juga harus hip, harus banyak yang nonton dan tahu. Tolong diajakin orang-orang lain follow untuk subscribe ya. Selatan Berisik. Nah, di subscribe juga channel YouTube-nya Kang Agung, ada Bahana Media. Oke ya, itu ya. Nah, bisa. Terus ada sosial medianya apa Kang Agung? Kang Agung Yan Susan. Oke, nah di situ boleh ya diskusi positif. Betul, betul. Akang-akang juga kalau nge-follow akun itu bisa lihat video saya lagi rapat dengan Pemda, mendorong menyampaikan aspirasi program gitu. Oke, siap. Sharing lah. Wah, seru ini. Seru cuman ini durasi Kang tuh. Iya. Enggak kerasa. Hanya enggak kerasa ya, sama ada sedikit trouble tapi kita so much go on then ya. Yes. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, Semakin asik. Oke, bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.